Kali ini Minat akan membahas drama Korea yang berjudul When the Phone Rings. Tanpa berlama lagi, episode 5, Markio, mari kita review. Di pesta Saon juga mumet, ia masih memikirkan videonya Hiju yang bisa bicara. Ditambah ia terus didesak oleh Ketua Hong untuk bergabung dalam kampanye. Dan didekati pula oleh cewek-cewek ceriwis. Saon ternyata juga mendengar percakapannya Hiju dan ibunya. Jadi meminta ibu mertua untuk tak merendahkan istrinya lagi. Dan kini si 406 menelpon lagi dan menjelekan Hiju. Saon merasa tak terima istrinya direndahkan seperti itu. Dan eleh-eleh gawat. Saon melihat Hiju memegang ponsel. Hiju juga jadi kaget dan terpeleset. Untung segera ditangkap oleh Saon. Hal itu membuat Hiju tiba-tiba cegukan. Tambah gawat saja, Saon pun memaksa Hiju untuk mengeluarkan suaranya lagi. Dan kenapa pula Hiju berteleponan tadi? Kini Saon sudah mulai curiga. Dan Hiju pun segera kabur saja. Saon lalu mendapat laporan jika lokasi 406 berada di gedung yang sama dengan Saon. Untuk itu, Saon memerintahkan untuk mentranskrip suara 406 tadi. Terbesit, apakah 406 itu Hiju? Tapi sungguh tak mungkin. Dan sesampainya di rumah, Saon langsung memeriksa luka di kakinya Hiju yang dulu ia dapat dari gigitan anjing. Tapi Saon takjub karena anak sekecil itu tak berteriak meski digigit anjing. Kala itu ternyata Hiju dimarahi oleh ibu karena cita-citanya menjadi seorang pewara. Hiju juga ikutan marah tapi di jalan malah digigit anjing. Saon remaja pun datang dan membopong tubuhnya Hiju. Ingin sekali melakukannya. Saon merangsek masuk ke kamar Hiju dan memarahinya karena tega sudah membohongi dirinya selama 20 tahun ini. Tapi Saon takut malah ditanya balik tentang apakah dirinya juga tak punya rahasia. Akhirnya Saon pun mengurungkan niatnya itu. Sedangkan Ji Sang-woo dan juga Yuri mendatangi rumah besar yang kini sudah usang, rumah yang pernah diceritakan oleh Sang-woo tempo hari. Sang-woo lalu bercerita jika yang membuatnya ketakutan kala itu adalah karena sang tuan muda ternyata sangat kejam. Ia mengajak Sang-woo kecil untuk membedah dan melukai kucing lucu yang ada di hadapannya itu. Tuan muda itu ternyata tak seperti bicaranya yang polos. Dan hal janggal pun terjadi karena Sang-woo baru menyadari jika beberapa anak panti ada yang menghilang secara misterius. Yuri pun bertanya kenapa baru 20 tahun Sang-woo ingin mengungkapnya. Ternyata karena Sang-woo merasa bersalah jika ialah yang menemukan villa itu pertama kali dan mengajak anak-anak lainnya juga. Jadi menurutnya ini adalah kesempatan bagus karena ia diundang di televisi. Yuri lalu meminta maaf merasa bersalah karena sudah membocorkan identitasnya pada Saon. Dan Hiju juga teman-temannya menunggu hasil wawancara dengan tegang. Dan pesan pun tiba yang bertuliskan jika Hiju lolos. Wah, semua pun langsung bersorak gembira. Sedangkan Hiju matanya sudah berkaca-kaca. Saon jadi tak fokus bekerja, gegara Hiju mengirimkan emot lope-lope, tiba-tiba saja begitu. Dan sungguh aneh juga, karena ia ingin diadakan pesta penyambutan untuk para juru bahasa isyarat pertama di kantor mereka. Padahal kenyataannya Hiju hanya tak sengaja menekan emot itu, karena tadinya ia berniat ingin mengabari Saon tentang kelulusannya itu. Dan Saon juga heboh ingin bertanya maksud dari emot lope-lopenya, tapi ia memutuskan hanya mengucapkan selamat saja. Saon lalu meminta saran apa hadiah yang cocok untuk yang baru saja diterima bekerja. Berbagai ide masuk dari rekan-rekannya dan akhirnya dipilihlah untuk membelikan pakaian saja. Hiju pun diminta untuk datang ke butik dan ia mulai mencoba pakaiannya. Saon juga hadir di sana dan tanpa saling sadari, Hong Ina pun ternyata ada di tempat yang sama. Saon lalu meminta Hiju mencoba gaun yang cantik di hadapannya. Hiju pun menolak karena katanya warna itu terlalu mencolok. Dan untung saja ditolak karena ternyata Hong Ina juga memilih baju yang sama. Tapi karena menolak, akhirnya mereka pergi ke toko lain. Saon pun meminta Hiju untuk mencoba pakaian dengan warna yang tak mencolok. Dan setelahnya malah membuat Saon sungguh terpesona.
karena Hiju terlihat begitu sangat cantik dengan pakaian barunya itu.